Seusai rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Kementerian ESDM Kamis 13 Januari 2022, masyarakat dibuat geger dan bertanya-tanya, siapa sosok Ratu Batubara? Ratu Batubara pertama kali disebut oleh anggota fraksi Demokrat Muhammad Nasir dalam rapat tersebut. Nasir menyebut nama asli sang ratu adalah Tan Pauline. Dirinya diduga menjadi pemain batubara di Kalimantan Timur yang mencuri batubara dan dijual ke luar negeri. Nasir bahkan menilai Tan Pauline tidak hanya menjadi pemain, usaha yang dirinya lakukan bahkan merusak infrastruktur daerah Kaltim. Masalah pengawasan tambang juga, saya nggak tahu inspektur ini di mana, batu kita hilang terus, dan sampai ada disebut-sebut Ratu Batubara, tapi nggak ditangkap-tangkap ini orang. Ada namanya siapa tadi ini? Ya, Ratu Batubara. Ini produksinya 1 juta 1 bulan, Pak. Siapa orang ini? Tapi nggak ada laporan SDM ke kita. Tan Pauline namanya. Saya bilang tangkap orang ini. Siapa yang melindungi orang ini? Nyuri, Pak, batunya. Ini batu curian, tapi bisa dijual ke luar negeri. Kan kacau ini. Semua tahu nih pemain batubara, dan tambangnya diambil mereka semua. Waktu kita kunjungan Kalimantan Timur itu, ini yang dibicarakan, Pak. Gara-gara dia, infrastruktur yang dibangun Pemda rusak semua. Benar kan Pak Dirjen? Itu yang disampaikan ke kepala daerah? Nah, itu Pak. Tapi nggak dipegang-pegang ini orang. Apa ini duitnya sampai ke kementerian, saya nggak tahu juga. Iya kan? Karena banyak Pak, 1 juta 1 bulan dengan harga 2,5 juta batu bara. 2,5 triliun itu uangnya. Mendengar namanya disebut, Tan Pauline pun merasa tidak terima dengan tudingan Nasir dan melalui kuasa hukumnya dirinya membantah jika dia adalah Ratu Batubara. Kuasa hukum Tan Pauline, Yudhistira, menyebut kliennya memiliki IUP dan OP yang mengikuti semua prosedur perundang-undangan yang ada. Dokumen resmi dari IUP-OP yang memproduksi batubara sesuai dengan kuota dari RKAB tahun berjalan sudah dikantongi. Royalti fee kepada negara juga sudah dibayarkan. Semua sudah sesuai aturan. Kami bukan maling. Kami menjalankan usaha secara benar dan transparan, katanya. Yudhistira menyebut, izin usaha Tan Pauline tercantum pada izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan yang terdaftar di Minerba Wandata Indonesia. Yudhistira juga menyebut kliennya juga merasa tidak merusak infrastruktur Kalimantan Timur. Dirinya menyebut, seluruh tudingan dari Nasir bisa dikenakan pidana fitnah, pencemaran nama baik, dan penghinaan di tempat umum, yaitu pasal 311, 310, dan 315 KUHP. Bisnis pun mencoba mengecek melalui situs perizinan.esdm.go.id dengan menggunakan nomor izin usaha pertambangan tersebut. Hasilnya, izin tersebut dimiliki oleh perusahaan Aziz Group. Namun saat dicari tahu lebih dalam, tidak diketahui latar belakang perusahaan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lini masa, Tan Pauline dikaitkan dengan beberapa kasus, seperti protes dari karyawan PT Batuah Energi Prima yang tak bisa menuju lokasi tambang karena jalan yang ditutup yang diduga oleh Tan Pauline, namun hal tersebut dibantah oleh kuasa hukumnya. Kasus lain adalah kasus penipuan penggelapan yang dilakukan Tan Pauline atas laporan Yunike Leni Silas pada 2014.